Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudariku semuanya, di penghujung tahun ini kita tidak bosan-bosan untuk mengulang materi mengenai muhasabah. Lalu apa sebab kenapa kita mengulang-ulang materi tersebut? Kita akan menggarisbawahi dua kata. Kata yang pertama yakni tasyabuh, kata yang kedua yakni taklid. Kita bahas bersama, apa itu tasyabuh? Tasyabuh itu ialah menyerupai suatu kaum. Nah, ini kita lihat bersama di lingkungan sekitar kita masing-masing. Silahkan dijawab di dalam hati nurani masing-masing. Dahulu, kalau di lingkungan saya, sejak saya kecil, setiap di penghujung tahun pasti terdengar suara trompet. Dan tidak hanya itu saja, setelah itu juga banyak tiba-tiba orang-orang yang berjualan trompet. Sedangkan kalau kita lihat trompet itu ialah budaya orang Yahudi. Ini Rasulullah mengingatkan kita dengan tegas, man tasabaha biqaumi fahuwa minhum, yang artinya man itu barang siapa, tasabaha itu tasyabuh, barang siapa menyerupai kaum, fahuwa minhum, maka termasuk di dalamnya. Apakah kita mau untuk termasuk kita mengikuti entah gayanya, entah perbuatannya, entah tutur katanya, lalu kita termasuk dalam kaum tersebut? Nah, ini alhamdulillah kalau di lingkungan saya, alhamdulillah mungkin berkat dakwah ustadz-ustadz kita, bapak-bapak kita, dan lain sebagainya, para dai, remaja masjid dan lain sebagainya, trompet sudah langka dan hampir tidak ada kita temui. Ini wujud suksesnya dakwah kita. Maka teruslah sampaikan yang hak supaya yang batil lambat laun akan lenyap dengan sendirinya. Namun kalau yang hak tidak pernah memunculkan dirinya, maka yang kebatilan akan menang. Tidak hanya itu saja, budaya seperti merayakan api-apian. Api itu seakan wajib misalnya. Ini seakan wajib. Misalnya harus ada api unggun setiap tahun, harus ada petasan, harus ada kembang api dan lain sebagainya. Maka itu disebut juga tasyabuh. Kalau api-apian tujuannya apinya hanya untuk bakar-bakar misalnya makanan, setelah itu dinikmati bersama, tidak masalah. Namun kalau sampai seperti tadi seakan-akan wajib dan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka akan termasuk tasyabuh. Man tasyabaha biqaumi fahuwa minhum, juga termasuk di dalamnya. Lalu kaum mana nih yang biasa berapi-apian? Nah, ini kita cek bersama. Kaum yang biasa menggunakan api, atau istilahnya seakan-akan api adalah hal yang pokok, hal yang inti, seakan-akan wajib harus ada, ini adalah kaum Majusi. Jadi kaum Majusi itu adalah kaum yang menyembah api. Apakah kita juga mau termasuk di dalamnya? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita masih ada orang-orang yang membakar uang mereka, rela membakar uang mereka demi sebuah petasan dan lain sebagainya, dan ini udah menjamur di seluruh dunia seakan-akan hal yang wajib, sehingga ketika menjelang akhir tahun seperti ini banyak orang yang merayakan bahkan bertonton petasan. Kita lihat kondisi ekonomi yang saat ini masih banyak yang perlu atau yang masih banyak yang lebih membutuhkan. Bukankah langkah lebih baik hal itu disalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada membakar uang? Karena kemanfaatannya pun tidak ada dan bahkan banyak mudaratnya. Kita lihat di berita bersama, banyak juga yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan akibat petasan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ajaran kita di agama Islam itu begitu tepat. Kenapa kita tidak boleh mengikuti suatu kaum? Karena kaum-kaum tersebut kebanyakan mendatangkan banyak mudarat daripada manfaat. Dan orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu sangat gemar atau sangat suka berhura-hura, berpestaria dan lain sebagainya. Oleh karena itu, biasanya tanggal 25 Desember itu ditempatkan dengan, kalau di kita sekarang itu Nataru, libur Natal dan Tahun Baru. Jadi habis perayaan Natal nanti adalah perayaan lagi Tahun Baru. Sama orang jahiliyah zaman dahulu juga sama, suka sekali kalau habis ada kegiatan perayaan, pesta pora, pergaulan bebas, setelah itu hura-hura, foya-foya dan lain sebagainya, ada perayaan lagi, itu orang-orang jahiliyah senang sekali. Oleh karena itu kita jangan mengikuti orang-orang jahiliyah. Kalau kita termasuk di dalamnya, sama saja berarti kita jahiliyah. Kita seakan-akan belum dapat ilmu,
belum ada orang-orang yang menasihati kita, padahal sudah jelas banyak majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Apakah kita nggak pernah mendatangi begitu? Kok masih mengikuti hal yang demikian? Dan kita termasuk di dalamnya. Ini tasyabuh. Oleh karena itu kita tidak menggunakan trompet karena menyerupai orang Yahudi. Kita tidak menggunakan atau tidak meniru juga petasan, kembang api, api unggun. Kalau seakan-akan wajib ya kita tidak melakukan demikian supaya tidak menyerupai orang Majusi. Dan kita tidak ikut merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru, karena itu juga bukan dari Islam, itu jelas sekali dari orang-orang Nasrani. Bahkan di luar negeri sana, apalagi di Kanada itu utaranya Amerika, seorang ustadz itu menyampaikan supaya orang tua itu menasihati kepada putra-putrinya, dan menyampaikan dengan sebuah surat Quran surat 19, yakni surat Maryam itu dalam ayat 30 dan 31-nya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi di dalam ayat tersebut qala ini Abdullah, Yesus pun berkata bahwasanya qala ini Abdullah. Yesus berkata bahwasanya saya itu hamba Allah. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dan saya itu diberikan kitab Injil, Alkitab. Jadi kitabnya orang Nasrani, kitabnya orang Kristen dan lain sebagainya. Nah itu setelah itu wa ja'alani nabiyya. Setelah itu beliau mengaku bahwasanya dijadikan rasul, seorang nabi. Qala ini Abdullah. Jadi Yesus pun mengaku bahwasanya hamba Allah diberi Alkitab wa ja'alani nabiyya dan dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Jadi Nabi Isa atau dalam bahasa terjemahan internasional Yesus itu diberkahi di mana saja dia ada. Bahkan mukjizatnya yang diberikan oleh Allah sangat luar biasa, sampai kalau orang melihatnya bukan atas dasar iman, tentu saja menganggapnya seakan-akan ia adalah putra Tuhan dan lain sebagainya. Putra Maryam, putra Tuhan, seperti itu. Nah ini kan sangat miss dari apa yang seharusnya. Sedangkan kalau menurut dari Bible, dari Alkitab yang murni, yang paling tua pun, kalau ada kata God atau Tuhan, itu terjemahannya bukan Yesus. Karena Yesus ini kalau dalam keyakinan kita loh ya, keyakinan kita yang harus kita sampaikan juga kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita itu juga paham. Karena mereka orang-orang non itu mengemas sangat indah sekali Christmas dan akhir tahun dan lain sebagainya, apalagi di tempat-tempat yang turun salju. Oleh karena itu perlu disampaikan ayat ini, qala ini Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Bahwasanya Yesus saja mengaku bahwasanya adalah Abdullah, hamba Allah, dan diberi kitab, yakni kitab Injil atau Bible yang sering kita sebut seperti itu. Dan wa ja'alani nabiyya, dijadikan seorang messenger of God, dijadikan seorang rasul. Setelah itu diberkahi di mana saja dia berada. Wa ausani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Bahkan Yesus pun selama masa hidupnya ma dumtu hayya, ia juga melaksanakan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah ini kita perlu pahamkan pada anak-anak cucu kita ketika mereka melihat tayangan yang begitu indah terkait Christmas, terkait Natal dan Tahun Baru dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya nanti akidahnya terjaga. Karena bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan kita menyampaikan seperti ini tujuannya bukan untuk disampaikan di orang-orang secara umum, orang-orang yang istilahnya non-Islam, tidak seperti itu. Kita menyampaikan seperti ini untuk internal. Namun barang siapa yang mendengarkannya, mendengarkan Al-Quran, kok di Al-Quran tersebut membahas Yesus, nah itu kalau ia mendengarkan secara ibadahnya sukarela, itu boleh jadi tidak mengapa. Namun kalau sampai misalnya salah paham,
kita dianggap ibaratnya diskriminasi atau intoleran, maka tidak demikian, karena di dalam agama Islam itu lakum dinukum waliyatin, bagimu agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku, seperti itu. Nah, jadi tujuannya kita menyampaikan seperti ini karena hal itu, tidak semua hal itu dapat kita toleransi. Karena ketika seseorang atau lembaga atau bahkan agama terlalu toleran, maka tidak ada pendidikan. Sedangkan agama Islam itu agama yang indah, agama yang tegas. Yang haram ya haram, yang halal halal, jelas. Tidak ada ibaratnya tercampur aduk begitu. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas, dan yang boleh jelas, yang tidak boleh juga jelas. Salah satunya kita mengucapkan itu juga tidak boleh mengucapkan selamat pada orang-orang yang merayakan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena ucapan itu ikrar. Kita tahu asyhad itu kan ikrar kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita ikut mengucapkan, sama saja kita merusak ikrar kita. Oleh karena itu, itulah kenapa alasan kita dilarang. Selain tasyabuh, selain tasabuh dianggap ibaratnya menyerupai suatu kaum, maka fahuwa minhum, maka termasuk di dalamnya. Tidak cukup sampai di situ saja, kita tidak boleh taklid. Taklid ini disampaikan oleh Allah, memperingatkan kepada kita semua dalam Quran surat 17, yakni Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kita jangan ikuti apa yang belum kita tahu dasarnya atau ilmunya. Karena Islam itu agama ilmu dulu baru amal. Tidak boleh kalau kita beramal kok melihat, mengikuti tanpa tahu dasarnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Karena apa? Inna sam'a, pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fu'ada, dan hati nurani kita, batin kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, itu sedikit hadis dan ayat, semoga sudah jelas dan dapat menjadi bekal buat teman-teman semua. Karena kita harus memfilter apa saja yang masuk kepada diri kita itu bagus untuk akidah kita atau justru akan merusak akidah kita. Dan Rasulullah mengingatkan kita nanti mempertahankan akidah itu seperti menggambar api. Namun kita ingat bersama, kalau kita menggambar api tersebut, kita akan mampu melewati gelapnya dunia. Sedikit apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat. See you in the next video. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.